Halo Sobat PM, untuk materi pembelajaran kali ini, kita akan membahas dua materi yang cukup penting, yaitu greetings, yang kedua self-introduction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama VM English Course. Pada video kali ini kita akan membahas tentang greetings dan self-introduction. Baik, kita mulai dari materi greetings. Greetings adalah ungkapan atau kata-kata yang digunakan untuk menyapa seseorang, yang bisa kita gunakan ketika kita bertemu seseorang, memulai percakapan, atau menyapa orang lain. Tujuan utama dari greetings adalah untuk menunjukkan keramahan, menghormati, membangun hubungan sosial dengan orang lain. Contohnya dalam bahasa Indonesia seperti halo, hai, selamat pagi, apa kabarmu, dan lain sebagainya. Oke, adapun jenis-jenis greetings antara lain. Yang pertama, greetings berdasarkan waktu. Artinya, kita mengucapkan kata sapaan ini berdasarkan waktu dan saat tertentu. Contoh, pada pagi hari, katakanlah dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Maka pada jam ini, kata sapaan yang tepat kita gunakan adalah good morning. Begitu juga dengan siangnya, dari jam 12 siang sampai sore, sampai jam 5 sore misalnya. Kata sapaan yang tepat itu adalah good afternoon, selamat sore. Begitu juga dengan malam, dari jam 6 sore misalnya sampai jam 12 malam, bisa kita gunakan dengan kata sapaan good evening. Nah, dengan adanya pembagian-pembagian waktu seperti ini, maka greetings jenis ini dinamakan greetings berdasarkan waktu. Lalu pertanyaan saya adalah, pernahkah kalian mendengar istilah good night? Bukankah kedua ini sama-sama selamat malam? Good evening ini digunakan ketika kita bertamu, ketika kita bertemu seseorang pada malam hari. Sedangkan good night ini digunakan ketika kita berpisah, ketika kita berpamitan pada saat malam hari. Jadi cukup jelas ya sobat semua. Nah, itu tadi adalah jenis greetings berdasarkan waktu. Sekarang kita bahas untuk jenis greetings kedua. Greetings umum. Kata sapaan yang bisa digunakan pada situasi formal, non-formal, santai, tidak santai, tanpa bergantung dengan waktu. Contoh, hello, hi, how are you?
how do you do? Kesemua ini tidak bergantung dengan waktu. Jadi kapanpun bisa dipakai untuk menyapa orang lain. Jelas ya teman-teman sampai di sini? Oke, lalu bagaimana cara kita merespon greetings ini? Secara umum, untuk merespon greetings ini, kita hanya perlu mengulang apa yang mereka ucapkan. Akan tetapi, ada beberapa pengecualian. Misalnya, kalau mereka bertanya tentang how are you, maka kita tidak bisa menjawab how are you juga. Tapi kita bisa menjawab dengan jawaban I'm fine, saya baik-baik saja. Thank you, terima kasih. And you? Lalu tanya balik mereka, dan kamu? Seperti itu. Atau mungkin ada yang bertanya dengan how are you doing? Sama, ini konteksnya menanyakan kabar. Jadi, untuk jawabannya, kita tidak boleh mengulang apa yang mereka tanyakan. Tetapi kita jawab pertanyaan itu dengan mengatakan, I'm doing well, great, I'm okay. Begitu seterusnya. Dan poin selanjutnya adalah perbedaan antara greetings formal dan informal. Nah, perbedaannya begini teman-teman. Kalau formal, ini biasanya digunakan di kantor, di sekolah, di pertemuan-pertemuan resmi, dan lain sebagainya. Untuk greetingsnya juga lebih sopan. Misalnya, good morning sir, ditambahi seperti itu. How do you do? It's a pleasure to meet you. Dan masih banyak lagi yang lain. Lalu yang informal, ini digunakan dengan teman, dengan keluarga, suasana santai, teman sebaya, dan lain sebagainya. Jadi kata-katanya bisa dibilang tidak resmi. Jadi misal contoh, hey, what's up? Hi, how are you? You, long time no see. Seperti itu. Nah, poin terakhir, ada beberapa tips dalam penggunaan greetings. Yang pertama, sesuaikan waktu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gunakan good morning untuk di pagi hari, gunakan good afternoon untuk di sore hari, dan seterusnya. Lalu yang kedua, gunakan situasi. Gunakan hi saat dengan teman sebaya, tapi lebih sopan lagi pakai sir, good afternoon sir saat bertemu dosen atau atasan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, jangan lupa senyum dan kontak mata saat menyapa, karena ini akan menambah kesan sopan dan ramah. Oke, untuk materi greetings cukup jelas ya teman-teman. Jikalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Kita akan masuk materi kedua, yaitu self introduction. Memperkenalkan diri sendiri. Self-introduction adalah tindakan memperkenalkan diri sendiri kepada orang lain. Dalam bahasa Inggris ini mencakup penyebutan nama, usia, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, tujuan kita melakukan self-introduction antara lain adalah membangun komunikasi awal, memberi kesan pertama yang baik, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa basic sentence patterns, pola kalimat dasar dalam memperkenalkan diri.
Nama saya adalah titik-titik. Bahasa Inggrisnya my name is titik-titik. Lalu saya berumur titik-titik tahun. Bahasa Inggrisnya I am titik-titik years old. Saya tinggal di, bahasa Inggrisnya I live in titik-titik. Saya berasal dari titik-titik, bahasa Inggrisnya I come from titik-titik atau I am from titik-titik. Nah, yang saya sebutkan tadi itu dinamakan identitas diri. Lalu ada bagian lain yang disebut dengan informasi tambahan, seperti hobi saya adalah titik-titik. My hobby is titik-titik. Saya suka membaca buku, bahasa Inggrisnya I like reading books, dan lain sebagainya. Berikut saya buatkan contoh teks perkenalan sederhana dalam bahasa Inggris. Hello, my name is Rina. I am 13 years old. I live in Jakarta. I am a student at SMP 1 Jakarta. My hobbies are reading and swimming. Nice to meet you. Nah, perkenalannya kira-kira seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir, saya buatkan kosakata penting di dalam memperkenalkan diri sendiri. Kalian bisa catat, kalian bisa hafalkan, dan kalian bisa belajar cara membacanya. Baik teman-teman, cukup sekian 2 materi kita pada hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa setiap materi yang kita bahas itu kalian siapkan 1 buah buku, silakan dicatat. Karena dengan mencatat nanti kalian bisa mengulang-ulang apa yang telah kita bahas. Dan yang terakhir, sebisa mungkin kalian siapkan kamus. Karena ini sangat penting kita dalam belajar bahasa Inggris. Oke, selamat belajar. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.